Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Raka Mustika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang keenam. Iman kepada hari akhir berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat bumi dan seisinya akan binasa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembagian hari kiamat ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia yang dapat menyebabkan kematian manusia, baik secara individual maupun massal. Kiamat sugro tidak menyebabkan berakhirnya kehidupan di dunia, tetapi hanya merupakan tanda-tanda awal terjadinya kiamat kubro. Berikut adalah beberapa tanda-tanda kiamat kubro beserta contohnya. Pertama, kematian. Kematian adalah tanda-tanda kiamat kubro yang paling pasti dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Setiap makhluk hidup pasti akan mati, termasuk manusia. Munculnya fitnah dan perpecahan dalam agama. Fitnah dan perpecahan dalam agama akan menyebabkan umat manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya aliran-aliran agama yang bermunculan dan saling bertikai. Yang ketiga, maraknya riba dan kezoliman. Riba dan kezoliman adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maraknya riba dan kezoliman akan menyebabkan kehidupan manusia menjadi tidak adil dan penuh dengan penderitaan. Banyaknya bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar selalu bertakwa kepadanya. Bencana alam juga dapat menyebabkan kematian dan kerusakan yang besar. Yang keempat, semakin maraknya kebodohan. Kebodohan akan menyebabkan manusia tidak dapat mendekatkan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa. Masjid dijadikan tempat wisata. Masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Namun jika masjid dijadikan tempat wisata, maka fungsinya sebagai tempat ibadah akan berkurang. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa akhir dari kehidupan dunia. Kiamat kubro akan menyebabkan semua makhluk hidup di dunia mati dan berakhirnya kehidupan di duniawi. Berikut adalah beberapa tanda-tanda kiamat kubro beserta contohnya. Pertama, munculnya asap dari arah timur. Asap dari arah timur akan menutupi seluruh permukaan bumi. Asap ini akan menyebabkan semua menjadi sesak napas dan kesulitan untuk melihat. Terbitnya matahari dari barat. Matahari terbit dari arah barat merupakan salah satu tanda kiamat kubro yang paling terkenal. Hal ini akan menyebabkan manusia menjadi bingung dan tidak percaya. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan menyebarkan fitnah dan kezoliman di muka bumi ini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit
untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan di muka bumi. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar dan kuat. Mereka akan keluar dari lubang yang tertutup selama berabad-abad dan akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Keluarnya seekor binatang dari bumi. Seekor binatang akan keluar dari bumi dan berbicara kepada manusia. Binatang ini akan memberikan kabar tentang kiamat kubro. Gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang dahsyat akan mengguncang seluruh permukaan bumi. Gempa bumi ini akan menyebabkan banyaknya manusia meninggal dunia. Terbelahnya bumi. Bumi akan terbelah menjadi dua bagian. Hal ini akan menyebabkan manusia menjadi terpisah-pisah. Terjadinya hujan batu. Hujan batu yang besar akan turun dari langit dan menyebabkan banyak manusia meninggal di dunia. Terjadinya angin taufan. Angin taufan yang dahsyat akan melanda seluruh permukaan bumi. Angin taufan ini akan menyebabkan banyak kerusakan dan kematian. Terjadinya kebakaran yang besar. Kebakaran yang besar akan melanda seluruh permukaan bumi. Kebakaran ini akan menyebabkan banyaknya manusia meninggal dunia. Terjadinya kematian massal. Manusia akan mati secara massal. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam bencana dan peristiwa yang terjadi. Baik, berikutnya yaitu adapun nama-nama lain dari hari akhir. Dalam Al-Quran terdapat banyak nama lain untuk hari akhir. Antara lain yaitu Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hasra, hari penyesalan, As-Sa'ah, hari yang dekat, Yaumul Ghasyiyah, hari yang menutupi, Yaumul Waqiyah, hari yang terjadi, Yaumul Mursal, hari yang diutus, Yaumul Khafif, hari yang ringan, Yaumul Azam, hari yang agung, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, Yaumul Mizan, hari penimbangan, Yaumul Fasil, hari pemisahan, Yaumul Lahab, hari api. Nama-nama hari akhir tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya, Yaumul Qiyamah berarti hari kiamat, yang hari di mana manusia, semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali. Semua makhluk hidup akan binasa dan akan dibangkitkan kembali. Yaumul Ba'ats berarti hari kebangkitan, yaitu hari di mana semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali dari kubur mereka. Yaumul Hisab, hari berarti hari perhitungan, yaitu hari di mana semua amal perbuatan manusia akan dihitung. Yaumuddin berarti hari pembalasan, yaitu hari di mana semua manusia akan menerima balasan atas amal perbuatannya di dunia. Hari akhir ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi setiap manusia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari itu. Kita harus selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa agar kita bisa selamat dari hari akhir. Berikutnya, adapun perilaku seorang yang beriman kepada hari akhir akan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Pertama, ia selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berusaha berbuat baik
kepada sesama manusia dan menjauhi perbuatan dosa. Hal ini karena ia menyadari bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, selalu bersiap-siap menghadapi hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu bersiap-siap menghadapi hari akhir dengan cara selalu berbuat baik, memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikut adalah beberapa contoh perilaku spesifik yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, yaitu selalu melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Selalu berbuat baik kepada sesama manusia, seperti menolong orang yang membutuhkan, bersedekah, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Menjaga diri dari perbuatan dosa berat seperti syirik, zina, berjudi, dan minum minuman keras. Selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan perilaku-perilaku tersebut, maka kita akan menjadi orang yang beriman kepada hari akhir yang sejati. Iman kepada hari akhir memiliki banyak hikmah. Di antaranya mendorong manusia untuk berbuat baik. Iman kepada hari akhir akan membuat manusia sadar bahwa setiap perbuatannya akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi motivasi untuk menjauhi perbuatan maksiat. Iman kepada hari akhir akan membuat manusia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ketenangan jiwa. Iman kepada hari akhir akan membuat manusia yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan akhiratlah tempat yang kekal. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani hari akhir. Kita harus meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan cara berbuat baik dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang kebenaran hari akhir tersebut seperti di Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ayat ini menjelaskan bahwa hari akhir adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan akan diamali oleh seluruh manusia. Pada hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat itu, ada juga ayat Al-Maidah ayat 106. Ingatlah hari kiamat di waktu Allah mengumpulkan kamu semuanya, yaitu hari berkumpul yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi dari Allah. Bagi Allah lah segala urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari akhir seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Pada hari itu tidak ada satupun yang dapat menyembunyikan perbuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Jelaskan bahwa hari akhir adalah suatu peristiwa yang dahsyat dan akan menimbulkan guncangan yang sangat hebat. Pada hari itu bumi akan bergoncang dengan dahsyat dan langit akan runtuh. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani hari akhir. Kita harus meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan cara berbuat baik dan menjauhi perbuatan maksiat. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.